Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-Ibu semua. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat Alhamdulillah sore. baik. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah kalau gitu. Ibu-Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya, silahkan. Baik, nama saya Alia Safira Putri Utomo dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan maaf Ibu, di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang diabetes mellitus pada ibu hamil seperti itu. Nah, langsung saja ya Ibu-Ibu. Jadi diabetes mellitus pada ibu hamil ini disebut juga diabetes mellitus gestasional atau DMG, yaitu gangguan toleransi glukosa berbagai tingkat yang diketahui pertama kali saat hamil tanpa membedakan apakah penderita perlu mendapat insulin atau tidak. Nah, pada kehamilan trimester pertama, kadar glukosa akan turun antara 55 sampai 65%, dan hal ini merupakan respon terhadap transportasi glukosa dari ibu ke janin. Nah, sebagian besar penderita DMG ini didiagnosis secara kebetulan, yaitu mereka secara kebetulan pada saat melakukan pemeriksaan rutin seperti itu. Nah, lalu ada beberapa faktor penyebab ibu hamil yang menderita DMG. Yang pertama ada umur sudah mulai tua, multiparitas, atau telah mengalami kelahiran lebih dari satu kali, lalu gemuk atau obesitas, ada anggota keluarga yang sakit diabetes atau herediter, anak lahir dengan berat badan besar, sering abortus, dan yang terakhir ada glukosuria, yaitu urin ibu ini mengandung gula. Nah, lalu ada tanda-tanda ibu yang menderita DMG ini. Yang pertama ada hiperglikemi. Nah, hiperglikemi ini menyangkut polidipsi atau banyak minum, poliuri banyak kencing, polipagi banyak makan seperti itu. Nah, ada lagi tanda-tandanya yaitu kelemahan tubuh, penurunan berat badan, kesemutan atau rasa gatal-gatal pada kulit, infeksi kulit, vaginitis. Lalu luka yang tidak sembuh-sembuh, infeksi saluran kemih, nyeri tekan abdomen, lalu yang terakhir ada TFU lebih tinggi atau rendah dan dari normal usia gestasia. Nah, di sini juga ada komplikasi. Nah, komplikasi ini terbagi dua, yaitu antara ibu dan juga janin. Nah, jika yang terjadi pada ibu ini yang pertama ada obesitas, hiperglikemia, usia tua, dan multiparitas atau yang tadi saya sebutkan yaitu kelahiran lebih dari satu kali. Lalu pada bayi yaitu ada makrosomia atau bayi besar lebih dari 4 kg yang menyebabkan resiko kematian atau bahu janin yang nyangkut ketika melahirkan dan peningkatan jumlah operasi sesar. Lalu ada beberapa pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada pemeriksaan kadar glukosa darah. Lalu yang kedua ada USG atau ultrasonografi untuk mendeteksi kelainan bawaan dan makrosomia. Lalu ada penanganan ibu hamil yang mengalami DMG ini. Yang pertama ada penanganan medik, yaitu penanganan yang dianjurkan karena bekerja sama dengan ahli penyakit dalam. Lalu yang kedua ada pengalaman dengan melakukan diet, yaitu diet ini yaitu terapi nutrisi di dalam penata laksanaan diabetes, yaitu tujuan utama terapi diet adalah menyediakan nutrisi yang cukup bagi ibu dan janin, lalu mengontrol kadar glukosa darah, dan juga mencegah terjadinya ketosis atau kadar keton meningkat dalam darah. Nah, penderita diabetes ini dengan berat badan dan rata-rata yang cukup diberi diet sekitar 1.200 sampai 1.800 kalori per hari selama kehamilan. Nah, pada wanita diabetes gestasional dengan berat badan normal dibutuhkan 30 kalori per kilogram per hari. Lalu pada wanita dengan obesitas atau indeks massa tubuh lebih dari 30 kg, itu dibutuhkan 25 kg per hari. Lalu pola makan 3 kali makan besar diselingi, yaitu 3 kali makanan kecil dianjurkan dalam sehari. Pembatasan jumlah karbohidrat 40% dari jumlah makanan dalam sehari dapat menurunkan kadar glukosa darah postprandial atau 2 jam setelah makan.
Lalu ada pemberian insulin. Nah, terapi obat pengendalian glukosa darah oral pada diabetes gestasional tidak direkomendasikan oleh ADA maupun ACOG karena obat-obat tersebut dapat melalui plasenta dan merangsang pankreas janin dan menyebabkan hiperinsulinemia pada janin atau kelebihan kadar gula. Lalu berolahraga. Nah, berolahraga ini bisa kita lakukan seperti bersepeda, jogging, seperti itu. Nah, berolahraga ini direkomendasikan pada wanita dengan diabetes gestasional. Para wanita dianjurkan meraba sendiri rahimnya ketika berolahraga. Apabila terjadi kontraksi, maka olahraga segera dihentikan. Olahraga berguna untuk memperbaiki kadar glukosa darah. Jadi apabila saat ibu-ibu melakukan olahraga dan merasakan kontraksi, sebaiknya dihentikan ya, agar mencegah hal-hal yang tidak terjadi. Lalu ada penanganan obstetrik, yaitu penanganan atas pertimbangan, yaitu beratnya penyakit, lamanya penderitaan, umur, varietas, riwayat persalinan dahulu, dan ada atau tidaknya komplikasi. Lalu penyakit tidak berat dan pengobatan diet dapat mengontrol penyakit dengan baik, yaitu diharapkan persalinan biasa. Lalu bila diabetes agak berat dan memerlukan insulin, kita harus melakukan induksi persalinan lebih dini, yaitu pada kehamilan minggu ke-36 sampai ke-38 seperti itu. Lalu diabetes agak berat, yaitu riwayat kematian janin dalam, yaitu beberapa institut melakukan seksio sesaria dalam minggu ke-37 kehamilan. Itu kalau diabetes yang agak berat. Lalu diabetes berat dengan komplikasi atau preeklamsi, hidromsia, dan sebagainya, riwayat persalinan yang lalu buruk, yaitu harap dilakukan induksi persalinan atau seksio sesaria lebih dini. Lalu ada dalam pengawasan persalinan, yaitu sebagai bidan atau tenaga medis pada saat menolong persalinan harus melakukan monitor janin dengan baik. Untuk monitor dengan baik ini pada ibu hamil yang mengalami DMG. Lalu seperti misalnya denyut jantung janin atau DJJ, elektrotokokardiogram, dan ultrasonografi atau USG. Lalu untuk menghentikan kesuburan, yaitu tubektomi, sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan ketentuan bila sudah ada anak, serta pada setiap kehamilan dan persalinan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi. Nah, untuk melakukan diet, itu dianjurkan 35 kalori per kilogram berat badan ideal, misalnya 1,3 gram protein dan 250 gram karbohidrat. Lalu untuk dosis insulin, nah pertengahan pertama kehamilan menggunakan 0,5 unit per kilogram, lalu pertengahan kedua kehamilan dimasukkan 0,7 unit per kilogram, seperti itu. Lalu untuk kadar glukosanya sendiri, kita harus memonitor glukosa darah di rumah. Nilai glukosa ibu adalah indikator pengendalian terbaik dibutuhkan penentuan harian, yaitu pada saat puasa, rentan sasaran 70-80 mg, lalu 1 jam postprandial, yaitu sasarannya lebih dari 120 mg pada saat waktu tidur. Nah, glukosa urin 24 jam. Nah, glukosa ria yang jelas menandakan pengendalian yang tidak baik, yaitu pedoman yang baik ada pada cara-cara uji penentuan kadar glukosa darah atau waktu ketetapan. Nah, ibu-ibu di sini izinkan saya untuk men-share screen sebentar ya. Ya, di sini saya mempunyai leaflet di mana ada sedikit materi yang saya sampaikan di sini ya, ibu-ibu. Di sini ada bahan makanan yang dianjurkan pada ibu hamil DMG, yaitu sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, mie, kentang, singkong, ubi, dan sagu. Lalu ada sumber protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, susu skim, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Lalu yang ketiga ada sumber lemak dalam jumlah terbatas, yaitu bentuk makanan yang mudah cerna, yaitu makanan terutama diolah dengan cara dipanggang, dikukus, di-stup, direbus, dan dibakar. Nah, di sini ada bahan makanan yang tidak dianjurkan. Itu
yang mengandung banyak gula sederhana seperti gula pasir, gula Jawa, sirup, lalu ada jelly, buah-buahan yang diawetkan dengan gula, susu kental manis, minuman botol ringan dan es krim dan kue-kuean manis, lalu ada dodol. Lalu yang kedua ada mengandung banyak lemak seperti cake, makanan siap saji atau fast food dan goreng-gorengan. Lalu yang ketiga ada mengandung banyak natrium seperti ikan asin, telur asin, makanan yang diawetkan. Nah, ini adalah makanan yang tidak dianjurkan untuk ibu-ibu penderita DMG ya. Nah, di sini ada sumber makanan sehari-hari. Yang pertama ada susu. Susu ini harus ya untuk protein ibu hamil dan juga janin. Lalu ada roti dan sereal, lalu ada sayur dan buah dan daging, ikan dan telur. Nah, untuk contoh menu dalam satu hari ini, yang pertama pada saat pagi hari yaitu roti. Roti ini kita cukup 2 iris, margarin 1,5 sendok makan, telur 1 butir, dan pisang 1 buah. Sedangkan untuk siang hari, nasi 9 sendok makan, ikan 1 ekor, tahu 1 potong, sayuran 1 mangkuk, buah jeruk 1 buah. Sedangkan untuk malam hari, nasi 5 sendok makan, buah-buahan bebas seperti anggur, pisang, jeruk, semangka, itu secukupnya tetapi ya. Lalu ayam ini 1 potong. Nah, seperti itu ibu-ibu. Apa sudah jelas apa yang saya paparkan atau ibu-ibu ada yang tidak mengerti? Cukup jelas, Mbak. Sudah cukup jelas, Ibu. Baik, jika sudah jelas, apa ada ibu-ibu yang bisa menyampaikan materinya secara ulang sedikit? Ada tidak ibu-ibu? Baik, kenapa Ibu Ata ada yang ingin disampaikan? Tadi Ibu menanyakan ada yang bisa menyimpulkan. Jadi Ya. saya ingin menyimpulkan sedikit yang saya tangkap dari pemaparan Ibu. Itu kan diabetes pada ibu hamil ya. Iya, betul. Atau biasa disebut diabetes gestasional ya. Iya, seperti itu betul. Jadi kalau ibu-ibu hamilnya itu bisa ada makanan-makanan yang dianjurkannya seperti yang Ibu jelaskan tadi, seperti karbohidrat yang kompleks kayak nasi, roti, kentang, jagung, singkong, ya. Terus juga bisa dari sumber protein yang rendah lemak. Iya, betul. Kayak ikan, ayam, susu, ya semacam-macam protein lainnya. Lalu bisa juga makanan yang dianjurkannya itu sumber lemak itu, tapi dalam jumlah yang terbatas. Karena diabetes itu kan dia mengalami kebanyakan gula ya. Iya, Itu betul. kan, Bu? Iya, Nah, iya. betul sekali Bu Ata. Jadi untuk makanan yang dianjurkannya lemaknya itu yang harus rendah. Jadi bisa makan makanan yang dikukus, dibakar, atau direbus. Karena kalau yang digoreng itu kan dari minyaknya ada berbagai lemak gitu kan. Jadi lebih baik direbus atau dibakar. Iya, Mungkin betul.
Itu saja dari saya, Ibu. Oke, baik. Terima Apa kasih. Ibu Anis ingin menyampaikan juga atau cukup dari Ibu Ata? Cukup jelas, cukup jelas. Baik, jika cukup dan tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup saja ya Ibu-Ibu. Iya, baik. Oke, baik. Terima Ya, kasih Mbak. atas partisipasinya dan perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan kekurangannya dalam penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Ibu Mbak. Lia. Iya.